Salah satu alasan mengapa Majelis Semaan Al-Quran dan Zikrul Ghafilin bisa berkembang pesat dan tersebar luas adalah karena Gusmik mempunyai pengikut, santri, karib dari kalangan kiai-kiai ternama di daerah-daerah yang dengan ikhlas lahir batin siap mengembangkan majelis ini. Salah satu tangan kanan Gusmik adalah Kiai Haji Hashim Soleh. Masyarakat sekitar kerap memanggilnya Mbah Hashim Mayak, merujuk pada nama dukuh pendiri Pondok Pesantren Darul Huda, Ponorogo yang hingga kini dibuat ngangsu kaweruh ribuan santri. Kesiapan lahir batin tersebut salah satunya bisa disimpulkan dari cerita berikut. Pada suatu forum mengaji yang diampu oleh Gus Sami, putra Kiai Haji Hashim Soleh. Beliau bercerita dengan intonasi yang lembut nan khas. Di saat majelis simaan Al-Quran dan Zikrul Ghafilin masih terpusat di daerah Kediri, banyak jemaah dari luar kota yang berbondong-bondong menghadiri majelis tersebut, tak terkecuali rombongan dari Ponorogo yang dipimpin Kiai Haji Hashim Soleh. Pada suatu momen simaan, Gusmik melihat rombongan Ponorogo kian bertambah banyak. Gusmik menilai sudah saatnya Ponorogo mendirikan majelis sendiri. Dipanggillah Mbah Hashim menghadap. Kiai, jenengan saya amanahi merintis simaan di Ponorogo ya, permintaan Gusmik pada Mbah Hashim. Iya, Kiai, jawab Mbah Hashim dengan penuh takdim. Jenengan cari waktu yang sesuai, nanti saya sendiri yang akan meresmikan. Iya, Kiai, timpal Mbah Hashim sekali lagi. Waktu yang direncanakan pun telah tiba. Bertempat di depan kediaman Mbah Hashim, para jemaah berkumpul membentuk lingkaran dengan sebuah tumpeng di tengahnya. Majelis hanya tinggal menunggu kedatangan Gusmik. Waktu terus berjalan namun Gusmik tak kunjung datang. Jemaah pun mulai resah termasuk Mbah Hashim selaku sohibul hajat. Setelah dirasa Gusmik tidak datang, jemaah pun satu persatu pamit pulang dengan memendam rasa kecewa, tak terkecuali Mbah Hashim sendiri. Di kesempatan simaan selanjutnya, Mbah Hashim tetap berangkat. Kekecewaan lantaran tidak hadirnya Gusmik dalam rencana peresmian majelis tempo hari tak membuatnya patah hati. Setelah majelis selesai, Gusmik memanggil Mbah Hashim yang berada di tengah rombongan Ponorogo. Mohon maaf Kiai, kemarin berhalangan hadir, jenengan cari waktu lagi ya. Oh iya, sekalian siapkan pengeras suara yang bagus. Pinta Gusmik dengan nada mantap dan lugas. Iya, Kiai, jawab Mbah Hashim sembari berharap semoga kali ini benar-benar bisa datang. Waktu peresmian telah tiba. Seperti biasanya, jemaah melingkar dan sebuah tumpeng berada di tengah lingkaran. Kali ini terdapat pengeras suara yang lebih besar dari sebelumnya. Semua sudah siap, tinggal menunggu sang mursyid tunggal Zikrul Ghafilin. Namun sang guru belum juga tiba. Mbah Hashim berharap cemas dan tak ingin kembali mengecewakan para jemaah. Tapi kenyataan berkata lain. Mbah Hashim kembali kecewa, karena ternyata sang guru tidak hadir hingga majelis bubar. Di tengah malam yang sunyi, Mbah Hashim keluar rumah dan berjalan menyusuri pinggiran jalan raya sambil sesekali meneteskan air mata. Apa sebenarnya diinginkan Gusmik? Apakah aku melakukan kesalahan hingga membuat beliau tidak mau hadir? Ataukah Tuhan belum menghendaki majelis ini berdiri di Ponorogo? Batinnya terus bergejolak. Di tengah gejolak hatinya, sebuah mobil lewat dari arah belakang Mbah Hashim. Mobil berplat N1CA itu tak lain dan tak bukan adalah mobil Gusmik. Mobil itu berjalan pelan sendirian di tengah jalan, seakan ingin menunjukkan bahwa sebenarnya Gusmik memang telah berada di Ponorogo dan sengaja tidak menghadiri kegiatan peresmian. Pada kesempatan simaan selanjutnya, Mbah Hashim memantapkan hatinya untuk berangkat ke Kediri, seakan hatinya tegas berkata, ada atau tidak adanya majelis simaan di Ponorogo tak akan menyurutkan semangatku untuk istiqomah hadir di majelis simaan. Pasca majelis selesai, seperti biasa Mbah Hashim dipanggil Gusmik. Mohon maaf Kiai, kemarin tidak bisa hadir. Jenengan kumpulkan lagi jemaah yang banyak, kali ini hukumnya wajib saya hadir. Pinta Gusmik dengan senyum ramah seakan tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Iya, Kiai, timpal Mbah Hashim lirih. Kali ini di benaknya hanya pasrah, ini semua diniati semata mencari berkah sang guru. Waktu yang ditunggu telah tiba. Kali ini selain tumpeng yang lebih besar, jemaah pun lebih banyak sesuai permintaan Gusmik. Semua yakin dan mantap kali ini Gusmik benar-benar bisa hadir. Namun harapan itu ternyata sirna. Gusmik benar-benar tidak hadir untuk ketiga kalinya. Jemaah pun bubar.
Tak ada peresmian malam itu. Tengah malam, Mbah Hashim berjalan menyusuri jalan, untuk sekedar meluapkan kesedihannya. Air matanya menetes. Dalam hatinya bermunajat, "Ya Allah, berikan hamba kekuatan untuk menghadapi cobaan-Mu, semua yang hamba jalani semata hanya untuk meraih ridha-Mu." Di tengah kegalauannya, di jalan yang sama seperti yang lalu, Mbah Hashim melihat ada mobil lewat di sampingnya. Mobil sang guru berjalan pelan dan berhenti. Kaca depan mobil itu terbuka dan wajah sang guru keluar di balik kaca mobil sembari melontarkan satu kalimat. "Gimana, Kiai? Enak tuh," dawuh Gusmik dengan tersenyum tipis. Setelah itu, mobil melaju kencang. Mbah Hashim menunduk dan mengelus dada dengan perasaan campur aduk antara sedih, kecewa, dan pasrah. Konon di pertemuan selanjutnya Gusmik berbicara empat mata dengan Mbah Hashim yang intinya serangkaian kejadian kemarin hanya sebuah ujian kecil dari sang guru. Seberapa istiqomahnya Mbah Hashim dalam mengadakan kegiatan tersebut. Kalau mau marah tidak perlu belajar, kecuali sabar, itu butuh belajar. Begitu pesan Gusmik. Singkat cerita, simaan mantap akhirnya diresmikan langsung oleh Gusmik. Meskipun terdapat berbagai hambatan di awal berdirinya, namun berkat bekal ujian kesabaran dari sang guru dan kegigihan sang murid serta atas ridhonya,